orang di rumah, insya Allah, dibanding suami, dibanding anak-anak. Karena al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Cuma sekarang ini yang banyak salah kaprah orang-orang tua, laki-laki. Begitu dikatakan ibu adalah sekolah, dia lepas tangan. Begitu kalau urusan sekolah mamanya itu, saya tidak tahu. Padahal salah itu. Al-ummu madrasatun, bukan titik itu, koma. Wal abu raisuha, dan bapak adalah kepala sekolahnya. Maka mudah-mudahan terjalin kerjasama antara ibu-ibu dan bapak dalam pendidikan anak, insya Allah. Maka perlulah pengetahuan-pengetahuan agama, minimal kita yang dasar-dasar. Usul agama itu, dalam agama ada istilahnya ilmu-ilmu tentang akidah syariah. Itu disebut dengan pelajaran-pelajaran akidah syariah. Ada juga pelajaran hukum-hukum Islam. Nah, pelajaran hukum-hukum Islam ini berkenaan dengan hukum-hukum agama. Ini yang disebut dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini kita ibu-ibu, nah ini perlu penjelasan. Dalam agama kita ini, dalam al-herat, ibu-ibu ya perlu tahu bahwa kita ini al-herat secara umum, secara kelembagaan itu menganut mazhab Imam Syafi'i. Imam itu yang muktabar ada 4: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Kita pilih oleh guru tua, pendiri al-herat itu memilih mazhab Syafi'i. Maka tidak boleh tidak, orang-orang al-herat juga harus mengikuti mazhab itu. Apakah mazhab lain tidak benar, Ustaz? Benar. Semua mazhab itu benar. Jangan bilang mazhab salah. Semua mazhab benar. Kenapa? Karena semuanya mengajarkan kebenaran. Cuma berbeda dalam praktek, ibu-ibu. Berbeda dalam praktek. Contoh dalam wudu. Dalam berwudu kita mazhab Syafi'i, rukun wudu. Kita bahas dulu masalah fikih. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ilas sholati, kalau kalian mau berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka faghsilu, igtasala yaghtasilu, itu mencuci, Bu, bukan menyapu, cuci. Nah, sekarang banyak orang salah ketika dia sudah pakai benda tebal, make up, dia bilang bau wudu, aduh, hapus badain. Terpaksa cuma dia senti-senti begini saja. Senti-senti, cuma tak. Tidak bisa. Maka bau wudu dulu sebelum bebedah, ya. Karena itu mencuci. Dicuci sama dengan kita mencuci baju, digosok itu muka. Maka kalau orang insya Allah kalau dia punya wudu dia cuci betul, skincare tidak berlaku lagi nanti. Karena tak pancar cahaya, ya, karena memang dia cuci. Coba lihat orang-orang Arab itu yang sudah berangkat haji umroh, orang-orang Arab itu sampai merah-merah mukanya dia gosok karena memahami faghsilu wujuhakum, cuci mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai di siku, wamsahu biruusikum. Nah, kalau di mazhab Syafi'i kita itu ruus itu sebagian kepala saja kena boleh. Misalnya kita ambil begini seperti yang kita lakukan, kita taruh di situ, taruh di atas kepala. Mazhab Syafi'i begitu. Tetapi di mazhab lain, ru'us itu diartikan semua. Maka caranya mereka itu ambil air begini, dihantam ke belakang dulu, baru kasih maju lagi ke muka 3 kali. Itu mazhab Hanafi. Kita kan boleh begini, ambil begini boleh. Itu cuma perbedaan dalam syariat, dalam tata cara. Cuma jangan kalau kita di Syafi'i ini lebih bagus karena sesuai dengan cocok dengan orang Indonesia. Cocok dengan orang Indonesia. Contoh, faghsilu wujuhakum. Mana itu wajah, Ibu? Wajah itu min manabiti sya'ra, dari tempat tumbuhnya rambut sini. Maka kalau berwudu ibu-ibu pakai pakai kurung ini, pakai jilbab, harus dibuka jilbabnya. Tidak boleh berwudu dalam keadaan ada jilbab di sini karena tidak akan kena. Karena dia harus diangkat begini, min manabiti, tempat tumbuhnya rambut. Ilal lihyain, sampai di ujung telinga sini. Kemudian ada cuma sampai di sini, salah, itu sampai di belakang sini, Pak, dagu di bawah. Itu kategori wajah. Kalau itu tidak terkena, itu akan sia-sia kita punya wudu karena tidak sesuai. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita ada istilahnya taslis. Taslis itu
mentiga kalikan. Semua serba 3 kali. Mulut 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali. Kalau seandainya air cuma satu aqua begini, kita pakai yang wajib-wajib saja. Ya, tidak usah lagi telinga. Sebab kalau pakai lagi telinga kemudian buang ingus lagi, so tidak cukup air. Akhirnya yang wajib tidak dapat. Apa yang wajib? Kaki. Maka kita di WIA ini mudah-mudahanlah kita lebih ke arah praktek saja, praktek pelaksanaan ibadah, ya. Karena kalau ceramah-ceramah umum itu sering kita dengar, sering. Apalagi tadi ada UAS di Parigi, banyak sudah ceramah-ceramah kita dengar ini. Cuma kita lebih ke praktek ibadah, sholat, kemudian mandi, utamanya juga mandi, ya. Karena mandi ini kan penting, ibu-ibu. Karena ada mandi yang biasa, ada mandi wajib. Kalau mandi wajib ini ibu transfer sama anak-anaknya ibu. Sekarang orang ini gembira-gembira kasih nikah anak, gembira hatinya karena mau menikah anak. Tapi dia tidak ajarkan dulu bagaimana cara mandi junub itu. Nah, bagaimana kalau anak kita tidak betul mandi junubnya? Itu juga akan berbahaya. Kita orang tua juga harus bertanggung jawab urusan itu. Maka mudah-mudahanlah bapak-bapak, tiada bapak-bapak di sini, cuma saya sendiri. Ya. Nah, begini. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari furudul wudu. Fardunya wudu. Fardunya wudu sudah saya jelaskan tadi. Pertama adalah muka. Jadi kalau ambil air, mau cuci tangan begini itu sunnah. Karena kalau kita sunnah begini. Baru kemudian berkumur-kumur, madmadah. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke atas sampai berasa pedis. Pagi-pagi itu enak, Bu. Insya Allah kalau orang yang sering praktekkan dalam wudhu ini tidak ingus dia, tidak nofasa dia. Karena apa? Karena setiap saat itu air keluar masuk di hidung. Itu sunnah. Kalau tidak dijalankan tidak apa-apa. Tapi kalau mau yang sunnah, banyak pahalanya, bikin semua itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu adalah muka, itu yang wajib, yang saya jelaskan tadi. Kemudian tangan wajib juga, ya. Kemudian kepala wajib juga, ya. Kemudian kaki. Berarti telinga itu sunnah. Sekarang banyak lagi orang tambah, dia pakai di pantai leher sini. Tiada, itu tidak masuk sunnah, itu pantai leher. Yang lebih ekstrim lagi pusat. Nah, kalau mau banyak orang buka pusat ini, ya, tidak usah pusat, ya. Itu tidak masuk dalam kategori. Sunnah pun tidak. Yang sunnah itu mencuci tangan, berkumur, istinsyak hidung, telinga, ya, itu yang masuk sunnah. Selain itu tidak. Nah, ada juga yang nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu, penting juga, ya. Sunanul wudu, sunnah-sunnahnya, yang tadi yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian masuklah kita ke proses sholat, ya. Kalau sudah diantara habis sholat, habis berwudu itu ada doa yang kita baca, ibu, ya. Selain doa-doa itu, doa setelah berwudu, yang bagusnya kita baca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Itu mulai dari habis berwudu sampai kita berjalan ke tempat sholat, sambil pakai baju semua itu, pakai mukena, itu terus dibaca surah Al-Qadar. Insya Allah itu pahalanya besar sekali, ya. Setelah itu kita sholat, diupayakan sholat kita ini pakai sajadah, biar kita punya tempat itu bersih. Ada sajadah yang kita pakai. Kenapa? Itu salah satu ihtiraman, salah satu pengagungan kita kepada Allah. Kita pakai sajadah. Misalnya pakai ini kan, ada karpet. Tapi kalau kita pakai alas lagi sajadah, lebih bagus. Cuma yang sekarang yang banyak yang salah itu adalah ketika pada saat ruku. Pada saat ruku itu tidak boleh, karena anggota ruku itu, anggota sujud ada 7. Pertama 2 telapak tangan, begini dia. Maka telapak tangan ini harus rapat di di lantai. Tidak boleh angka begini atau tapalugu begini bau. Dia harus rapat. Kemudian tangan harus direnggang sedikit.
posisinya. Kalau posisinya kan ibu begini, tapi tetap dia harus terbuka. Karena dua telapak tangan, kemudian dua telapak kaki. Maka ibu jari ini harus dilipat pada saat berwudu. Karena ada orang posisi begini juga. Dia harus kaki begini dia ya, gini ya istilahnya. Karena dua kaki itu, dua jari kaki itu juga masuk anggota sujud. Jadi pada saat sujud, kaki harus terlipat di belakang. Apa boleh buat kalau sudah kram-kram, ya setengah mati. Nah, apalagi dua kaki, dua telapak tangan, empat sudah ya. Yang limanya mana? Yang limanya dahi, jabha. Nah, maka dahi ini kita mau bersujud itu harus bagian ini harus terangkat sedikit ibu, supaya kita punya testa ini kena di tempat sujud. Yang sekarang banyak salah itu macam mana anak, saya kan sering lihat anak di pesantren kalau suruh sholat. Begitu dia sujud, dia punya kudu ini tak kena di tanpa sujud begini. Jadi dia bukan bersujud di lantai, bukan bersujud di sajadah, tapi bersujud kena dia punya ini di kudungnya, karena kudungnya itu begini. Nah itu tidak boleh, tidak sah. Karena kita sujud tidak boleh di barang yang bergerak. Nah ini kudung kita ini kan bergerak kesana kemari, kita naik bergerak. Maka kita upayakan kudung kita itu jangan sampai jatuh di muka tempat sujud kita. Dia harus kita punya testa ini jatuh pas di lantai. Nah itu pentingnya. Kemudian berikutnya apa lagi? Hidung. Kita punya hidung ini walaupun pese-pese begini, kasihkan aja juga di itu. Kalau orang Arab, mohon maaf, orang Arab kalau dia bersujud, hidung sudah kena, ini sudah kena. Tapi kalau kita bersujud, orang punya hidung ini kasihan, maka begini, baru dikasih apa lagi sedikit hidung. Kenapa sekarang banyak orang dia punya sujud, dia punya testa itu hitam? Mohon maafin, saya tidak mau singgung orang hitam testa. Karena kadang-kadang dia bersujud, dia tidak kasih kena hidungnya. Jadi posisi sujud ini kita punya testa begini, harus begini lagi sedikit supaya kita punya hidung kena. Kalau kita pasang terus testa ini, memang membah hitam ini testa. 1 tahun saja ibu bikin sholat begitu hitam testa. Tapi kalau ibu pakai sistem begini, karena hidung juga masuk, biar tahunan tidak mau hitam-hitam. Kenapa? Karena kita punya posisi sujud habis dahi ini langsung lagi ke hidung, ya, ke hidung insya Allah. Jadi itu sudah. Mudah-mudahan kalau begini yang kita buat sudah. Nah, ketika sholat ini yang penting sekali rukun kauli. Nah, di rukun kauli itu mungkin kalau sudah sering saya jelaskan di takziah, ada 4 rukun yang tidak boleh ibu dalam hati, tidak boleh cuma diucapkan tidak bersuara. Dia harus bersuara minimal sedikit, minimal telinga kita dengar. Ada 4 rukun itu harus dijaga di sholat. Namanya rukun kauli, rukun yang diucapkan. Pertama takbiratul ihram. Jadi ibu Allahu Akbar. Ibu sholat sendiri, sholat di kamar sendiri, sholat harus berbunyi itu Allahu Akbar. Jangan bersolat bobo. Apa itu tiara-tiara suaranya? Sholat bobo namanya. Minimal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar ibu sholat sendiri, ya, karena itu rukun kauli. Yang kedua rukun kauli itu Al-Fatihah. Maka kalau baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu didengar. Jangan komat kamit, ya, komat kamit tapi tidak ada suaranya, karena itu rukun kauli. Berikutnya apalagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Maka kalau di masjid itu boleh dapat dengar. Dapat dengar sekali. Kalau ibu tidak dengar, kalau laki-laki mulai dia bagi at-tahiyat, sholawat, thayyibat. Thayyibat itu sudah. Padahal bukan thayyibatu, 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 thayyib. Karena cepat-cepat at-tahiyatu wa thayyibatu lillah. So thayyibatu sudah jadinya. Padahal thayyibatu lillah. Assalam. Posisinya kita Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, tembak lurus ke atas, terus ke depan. Kenapa? Karena kita Syafi'i mengatakan kita meluruskan i'tikad kita kepada Allah. Jangan salahkan orang yang begini, berputar begini. Dia niatnya itu apa niatnya? Masing-masing niat. Mazhab lain ada yang begini, Bu. Nah, dia putar, dia menganggap bahwa seluruh dunia ini milik Allah. Seluruh, jadi dia putar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia putar. Dia putar begini.
Nah, ada juga itu. Cuma yang setengah mati saya cari dia punya dalil ini yang begini nih, mati hidup. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Nah, ini saya kurang tahu ini dari mana. Cuma kalau yang berputar itu ada itu. Kalau ibu-ibu di Mekah, coba lihat. Akhirnya ibu tidak sholat. Coba lihat orang asyhadu an la ilaha illallah. Dia putar begini tuh. Orang India itu, India sering. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dia putar. Kita Syafi'i satu kali tembak sana. Cuma jangan yang saya tidak tahu itu yang mati hidup itu. Ya. Berikutnya yang perlu sekali itu rukun qauli yang terakhir salam. Jadi sudah tadi Bu ya, pertama takbiratul ihram, kedua al-fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir itu. Kemudian yang berikutnya rukun qauli salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan pernah disambung wabarakatuh. Semua sholat, cuma satu sholat itu yang beda. Semua sholat assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai sini. Jangan wabarakatuh. Yang wabarakatuh cuma sholat jenazah. Kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma sholat jenazah. Tapi sholat yang lain semua sholat sampai di wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma sampai di sholat jenazah saja. Nah, posisinya kita tahiyat begini jangan dirubah kalau sholat maghrib dengan sholat subuh. Kalau sholat yang lain setelah salam boleh rubah. Tapi kalau sholat maghrib dengan sholat subuh jangan dirubah posisi begini sebelum membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lewat belakang sana. Tidak teman. Nah sini. Anak buah ini batu mamanya tadi sih. Pesan anak pesantren. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jaminan Allah? Jaminan Allah barang siapa yang membaca ini, Bu, dalam salatnya setelah salat maghrib dengan salat subuh, ghufira lahu dzunubahu. Allah akan ampuni dosanya. Walau kanat mislu zabadil bahar, walaupun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Coba ingat Ibu, buih. Buih itu yang putih-putih di laut banyak tidak, Bu? Banyak sekali. Tapi kalau kita baca ini, amalkan ini, insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu apa yang kita amalkan? Yang kita amalkan pertama ayat kursi. Setelah itu, ini urutannya ya. Setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, baca ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, sampai selesai. Itu ayat kursi. Bedanya dengan ayat-ayat lain 114 surah, 6.666 ayat sama di Al-Quran itu. Ayat kursi beda dengan ayat lain. Kalau ayat-ayat yang lain malaikat Jibril kasih turun ayat, kadang-kadang sendiri malaikat Jibril. Tapi ayat kursi itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Diturunkan malaikat Jibril itu dikawal oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu mengawal ayat kursi. Kenapa ayat kursi itu dahsyat sekali? Kalau dihantam sama orang yang punya ilmu jahat, hancur ilmunya. Dihantam sama jin, menangis dia. Itu orang-orang pakai ruqyah. Cuma itu kalau diamalkan setiap saat, Bu. Tapi kalau nanti ada orang kemasukan baru ayat kursi dibaca, tidak jadi itu. Tapi kalau setiap saat diamalkan, mudah-mudahan, Bu, insya Allah jadi. Ya. Kemudian apa lagi? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu seperti resep dokter. Kalau dokter bilang 3 kali 1, jangan coba ibu bikin 4 kali 1, babusa mulu nanti. Sama dengan zikir itu. Nabi sudah bilang 33 kali. Oh tidak, kalau giliran kita lagi rajin-rajinnya, subhanallah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Padahal dia pun 33 kali, makanya pakai tasbih. Kalau tidak mau pakai tasbih, pakai tangan. Subhanallah, subhanallah.
Maka dibacanya pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi jangan cepat. Ubi, banyak begitu di masjid-masjid. Baru dia imam, subhanallah, orang di belakang, subhanallah, subhanallah. Baru sekitar 10 orang soal di sana. So alhamdulillah, ternyata dia ubi, ubi. Ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula quwata illa billah. Insyaallah. Setelah itu doa. Nah, ini yang penting. Doa itu satu, tidak perlu banyak, Ibu. Tidak perlu Ibu menghafal doa. Kalau mau menghafal doa, tidak mau habis doa. Sekarang yang ibu-ibu perlu hafal itu doa mu'tabar. Ya, doa mu'tabar itu doa yang ada dalam Al-Quran. Doa yang ada dalam Al-Quran. Karena doa yang ada dalam Al-Quran 90% diijabah Allah. Karena itu firman Allah. Beda dengan doa-doa yang kita dapat sendiri, dapat di sini, dapat di ini. Beda. Maka usahakan hafal doa-doa yang dalam Al-Quran. Mana itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam. Pokoknya kalau ibu buka Al-Quran ada tulisan Rabbana di atasnya, itu. Kemudian ada apa lagi? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan. Jangan dirubah. Ada orang dia rubah, dia punya itu macam Rabbi ghafirli, ya. Rabbishrahli. Itu dalam Al-Quran Rabbishrahli sadri. Begitu dia pakai baca doa orang rame, dia ganti Rabbishrahli sadrana. Tidak bisa itu, ya, karena untuk rame-rame dia bilang. Karena Al-Quran sudah jelas begitu tulisannya, ya. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tutup dengan Al-Fatihah. Syarat doa diterima Allah, satu, dibuka dengan pujian sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak bisa bersolawat di depan, tutup dengan solawat di akhir. Al-Fatihah. Baru kata Allah, Allah malu Allah ibu. Kalau ada hambanya angkat tangan begini, kalau dia tidak terima doanya, Allah yang malu. Maka kalau mau berdoa itu angkat tangan, kecuali kalau banyak orang. Nabi itu kalau angkat tangan sampai kelihatan ketiaknya, Pak, Ibu. Saking tingginya Nabi. Sekarang orang berdoa begini. Padahal harusnya doa itu mengarah ke atas. Kita punya mata ke atas, kan? Karena itikat kita seolah-olah Allah melihat kita berdoa. Kalau sholat mengarah ke bawah, kalau berdoa mengarah ke atas. Jangan dibalik, berdoa begini, sholat begini. Balik namanya itu. Padahal kalau sholat itu posisi. Sekarang pertanyaan banyak. Yang terakhir ceramah ini. Sama saya mau ceramah takziah lagi. Ya. Nah, opus suara. Begini, Ibu. Pertanyaan, Ustadz, saya mau sholat tapi tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Banyak sekali yang saya pikir. Nah, banyak cicilan dan sebagainya. Kalau mau tunggu mau khusyuk, Ibu, tidak mau jadi sholat. Semua orang ini belajar khusyuk kasihan. Semua belajar khusyuk. Belum ada dibilang khusyuk 100%, belum ada. Satu cerita. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu anak mantunya Nabi. Kawin dengan Siti Fatimah. Kemudian sepupunya Nabi. Jadi Fatimah itu kawin dengan om. Sekarang boleh kawin dengan om. Asal bukan om kandung. Karena misalnya begini, kita punya papa, bagus sepupu dengan om ini. Nah, bagus sepupu. Nah, begitu mungkin karena jodoh kita menikah dengan kita punya om sepupu, boleh. Karena Nabi menikahkan anaknya dengan sepupunya, Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali, satu masjid ini, puluhan, ratusan sahabat, kata Rasulullah, cuma Sayyidina Ali yang bagus sholatnya. Ayah saya mau tes ini Sayyidina Ali. Disuruh sholat 2 rakaat saja, Bu. Wahai Ali, kalau kau bisa sholat 2 rakaat khusyuk, saya kasih kau hadiah surban. Hadiah surban. Sholatlah Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Mulai dia angkat takbir, baca Al-Fatihah, sujud, ruku, tahu semua. Ternyata setan pintar, Pak.
Setan yang menggoda dia ini kelasnya Sayyidina Ali. Jadi setan itu tergantung iman. Kalau kita punya iman kelas kulu-kulu, setan kulu-kulu juga yang datang. Tapi kalau kita punya iman kelas berat, setan kelas berat. Kalau kita misalnya kita punya sholatnya dokter juga yang datang, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak terus dari tadi. Ya, terus begitu di sujud terakhir, sudah mau salam di tahiyat, datang setan. Dia bilang, Ali, surbannya Nabi itu dua, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kalau kau disuruh pilih bilang hijau, itu sudah ibaratnya kalau orang lari semua finish. Datang setan menggoda. Begitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, langsung Rasulullah tanya, warna apa wahai Ali? Dia bilang warna hijau ya Rasulullah. Padahal berarti karena sudah kena godaan setan. Ya. Berarti Bu, kita ini begini. Kita mau cari 100% sholat tidak bisa. Tidak bisa. Jadi tetap sholat, tapi ada 4 tempat, ini rahasianya. Ada 4 tempat kita harus ingat Allah, tidak boleh lain. Setelah itu barangkali mau ingat pasar, kamu ingat cicilan, kamu apa, mungkin Allah masih maklumi. Cuma kita jaga di 4 tempat ini. Jaga. Kalau perlu ingatan Allah di situ dia. Pertama takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram, bayangkan Allah. Jangan bayangkan Allah itu besar. Pokoknya bayangkan seolah-olah Allah melihat kita. Jadi kita sholat itu ada Allah di mukanya kita. Ya, tapi jangan dibayangkan Bu, jangan dibayangkan Allah macam bentuknya begini bentuknya, mau bisa syirik kita. Ya, bayangkan saja ya, ada Allah di depan. Bagus angkat takbir, Allahu Akbar. Ingatan harus sama Allah. Sekarang ada orang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Itu perbedaannya kita di mazhab ini. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu tempatnya di hati. Posisi niat itu antara Allah sampai bar. Nah, begitu. Jadi begini. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini bukan niat. Ini namanya lafaz niat. Hukumnya sunnah. Kalau kita tidak baca, tidak apa-apa. Karena ada orang sholat saya lihat Allah Akbar, dia lapas ulang. Dia bilang, kenapa? Saya lupa baniat tadi. Nah, lupa baniat. Padahal tidak apa-apa. Itu yang kita ucapkan usalli itu hukumnya sunnah. Yang mana niat? Niat itu di hati. Di mana ditaruh pada saat angkat takbir? Allah. Maka ada orang panjang. Allah. Karena dia taruh niat dalam hatinya ini. Ya Allah, saya mau sembahyang maghrib. Taruh di hati saja. Itu baru niat. Kalau tidak ada ditaruh di hati tidak sah sholat karena tidak ada niat. Kalau tidak diucapkan tidak apa-apa, ya. Insyaallah Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahanlah kita punya sholat semuanya sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita mulai dari sini saya dulu. Insyaallah kalau ada kesempatan lain kita bisa jumpa lagi, kita sambung lagi dengan masalah-masalah lain. Masih ada 10 menit ini waktu, barangkali ada yang mau ditanya-tanya ibu-ibu. Sembahyang subuh dengan maghrib. Iya. Habis 10 kali wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata. Baru ini. Wa ilaihin nusyur, ada ilaihin nusyur. Wa masir. Kalau pagi wa ilaihi, kalau siang wa ilaihil nusyur, kalau malam wa ilaihil masir. Pada salat subuh dengan salat maghrib. Kemudian subuh, ini Bu. Ada yang bertanya, Ustaz, saya tidak hafal itu kunut. Bagaimana itu? Berdiri saja Bu. Jangan mentang-mentang tidak hafal. Tahu saja Allah tahu saya tidak hafal itu. Itu kunut itu subuh. Dalam mazhab kita itu masuk rukun dia. Contoh sholat subuh, Allah Akbar, saking mengantuk ini tidak berkunut. Saking mengantuk tidak berkunut lagi, langsung sujud. Begitu habis sujud, sebelum salam kita harus sujud lagi. Namanya sujud sahwi karena kita ketinggalan kunut tadi.
kita lagu. Tapi kalau saya tidak hafal, pokoknya berdiri saja subhanallah bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim. Angkat tangan saja. Tidak usah pakai doa itu. Allahumma hadina fiman hadait wa afin. Itu doa itu bisa diganti pakai doa apa saja bisa. Bukan harus doa kunut itu, ya. Cuma untuk umum orang pakai di masjid, Allahumma hadina fiman hadait wa afina. Tapi kalau kita tidak hafal itu ganti doa lain. Rabbana zalamna. Ya minta Allahumma khtim husnil khatimah. Ya Allah kasih mati husnul khatimah saya. Jangan cuma ya Allah doi. Orang punya doa sekarang ini banyak doi. Betul penting doi. Diminta sama Allah rezeki. Tapi minta husnul khatimah juga. Amin. Ya insyaallah. Setelah itu jangan sampai tidak kunut. Jangan tidak kunut. Kenapa kunut itu dia masuk sunnah ab'ad yang harus diganti. Ada lagi Bu? Iya Bu. Di FB itu atau di pokoknya YouTube ada kan dia bilang begitu sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu dia sambung Rabbana walakal hamd. Dan kasiran thayyiban Barakallahu. Ya. Itu apa? Iya, itu doa. Ya, siapa yang hafal doa itu disambung. Sama dengan tahiyat. Kan kita tahiyat setelah salawat itu apa? Salawat Ibrahimiyah namanya. Kamu sama salawat ala sayyidina wa barik ala sayyidina fil alamina innaka hamidun majid. Itu sampai situ boleh. Tapi ada orang sambung. Apa ibu sambung biasa? Banyak doa yang orang sambung itu. Banyak yang disambung di situ. Tapi sampai di situ juga boleh. Wa ilaihi ibu-ibu tadi, Ibu Haji. Biasa rakaat lupa. Mana yang 4 rakaat? Kalau kita lupa sholat, ini rumusnya ya Bu. Kalau lupa sholat, lupa rakaat keberapa sudah tambah. Jadi misalnya pada orang sudah kita lupa, saya ini perasaan saya sudah rakaat keempat ini. Tapi macam 3 ini, ragu toh antara rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ibu tambah. Jadi kalau dia sudah 4, tak tambah jadi 5. Misalnya padahal sudah 4 memang sudah, dia sangka masih 3. Ada keraguan, 4 atau 3? 3, padahal sudah 4 ini. Tambah, biar jadi 5. Jadi yang 1 rakaat jadi sunnah, jadi pahala sunnah. Cuma jangan dikurang. Nah, misalnya bersolat begini, Allahu Akbar, 4 rakaat. Sudah ke-4 ini. Tidak, 3 ini. Tidak. Kita kurang ke 3. Tidak bisa. Lebih baik ditambah. Jadi misalnya sholat subuh kalau sholat subuh tidak ada orang lupa. Karena cuma 2. Sholat maghrib jarang orang lupa juga. Yang paling banyak orang lupa ini sholat 4 rakaat itu. Nah. Iya. Pokoknya lebih atau kurang itu. Itulah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau tiba-tiba baru 3 sujud sahwi. Jangan berdiri karena sudah kita tutup tadi. Dan sudah tutup. Iya, tahu lagi. Assalamualaikum. Baru 3 dan sujud sahwi saja. Karena sudah kalau belum salam, belum assalamualaikum, baru 3. Berdiri ulanglah. Karena belum salam. Tapi kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lupa, baru 3 rakaat, sujud ulang.